Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Hari ini perkenalkan sebelumnya nama saya Rida Sofiatul Hafifah, NRP 68. Di sini saya akan melakukan prosedur dari pemeriksaan penunjang hematologi, yaitu berupa pengukuran laju endap darah, kemudian pembuatan apus darah tepi dan pembuatan apus darah tepi. Sebelumnya saya akan melakukan persiapan alat dulu. Yang pertama itu adalah darah vena pasien. Darah vena pasien yang nanti akan digunakan dalam membuat apus darah tepi, kemudian NaCl untuk apus darah LED. NaCl ini 0,5% atau penggantinya itu bisa menggunakan natrium sitrat. Kemudian ini ada darah vena juga, kemudian ini ada buffer, kemudian ada light, kemudian ada metanol absolut. Dan juga ini ada peralatannya. Yang pertama itu ada kaca objek, kemudian deck glass, kemudian rak pewarnaan, dan juga batang kaca, dan nanti pensil untuk menulis identitas, kemudian tabel untuk menulis identitas, dan handscoon yang paling penting. Ya sudah, oke, itu untuk persiapan alatnya. Nah, sebelum melakukan prosedurnya, pastikan memeriksa melakukan simple Hewashi dulu dengan teknik 6 langkah. 6 langkah, kemudian lanjut ke penggunaan handscoon dengan teknik skin to skin and gloves to gloves. Nah, pastikan ini kan sudah terpasang rapi. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke prosedur laju endap darah. Nah, yang pertama itu kita yang Westagrin, lupain Westagrinnya. Nah, untuk yang laju endap darah, pertama-tama kita ambil campuran darah vena dan NaCl dengan perbandingan 4:1, di mana darah venanya itu adalah 4 bandingannya, dan kalau untuk natrium sitrat atau NaCl itu 1. Jadi kalau semisal NaCl-nya 0,5 satuan, maka ambil darah venanya itu 20 satuan, jadi dikali 4. Nah, setelah itu kita hisap NaCl terlebih dahulu. Kita hisap NaCl sampai 5 satuan. Nah, setelah terhisap, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah dimasukkan dalam tabung reaksi menggunakan pipet Westagrin tadi, kemudian kita ambil darah vena. Sebanyak 4:1, berarti sekitar 20. Nah, ini terambil, walaupun ini terambil, kemudian masukkan ke sini, ke tabung reaksi. Nah, setelah itu sudah selesai, kemudian kita homogenkan campuran antara darah vena dan tadi NaCl tadi kita homogenkan. Nah, setelah dihomogenkan, kemudian hisap campuran tadi dengan menggunakan pipet Westagrin. Kita buka dulu. Hisap campuran tadi dengan pipet Westagrin. Hisap campuran dengan pipet Westagrin dengan suhu 8. Hisap campuran tadi dengan pipet Westagrin sampai angka 0. Nah, kita hisap sampai angka 0. Nah, setelah dihisap, letakkan tegak lurus pada rak. Jauhkan. Nah, kemudian letakkan tegak lurus pada rak, jauhkan pada matahari dan getaran. Nah, kita lihat hasilnya, kemudian kita simpan, kemudian lihat hasilnya selama 1 jam dalam satuan milimeter per jam. Nah, letakkan tegak lurus pada rak, kemudian jauhkan dari sinar matahari dan getaran, dan setelah 1 jam lihat hasilnya dalam satuan milimeter per jam. Nah, kemudian cuci pipet Westagrin dengan menggunakan air, alkohol dan aseton. Baik, untuk yang lainnya sudah selesai, kemudian lanjut ke pembuatan apus darah tepi. Nah, untuk membuat apus darah tepi ini kita ambil ini kaca objek gelasnya,
Kemudian kita mulai teteskan dengan menggunakan pipet darah penanya. Kemudian kita teteskan. Nah, setelah diteteskan, kemudian jadi si tato tetes ini ada di 2-3 mm di ujung kaca objek. Kemudian kaca pemulas. Kemudian ambil deklas sebagai kaca pemulas. Kemudian posisikan deklas ini, nanti kita tarik ke depan dengan sudut 30-45 derajat kaca objek. Terlebih dahulu kita tarik darahnya terlebih dahulu, baru di set ke depan. Nah, ini hasilnya. Jadi ada bagian tebal, ada bagian tipis, dimana ada bagian ekor, bagian kepala dan ekor, jadi kelihatan. Nah, setelah pembuatan busana tepi, kemudian kita keringkan, kita simpan di rak pewarnaan. Kemudian ini kita buang ke safety box, ke limbah sampah. Kemudian tadi kan sudah dikeringkan ya, hapus darahnya sudah dikeringkan. Kemudian tarik kaca penghapus ke depan, terus biarkan mengering di udara. Nah, setelah itu tulis identitas. Nah, setelah kering kita tulis identitas dengan menggunakan pensil. Nah, setelah kering kita tulis identitas dengan menggunakan pensil. Nah, setelah selesai, kemudian kita lakukan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pewarnaan hapus darah tepi. Tadi alat sudah saya sebutkan, ada buffer, ada bright, kemudian ada buffer, ada metanol. Nah, ini hapus darah tepi yang tadi sudah mengering di udara, kemudian dilanjut ke pewarnaan. Yang pertama itu kita teteskan dengan menggunakan pipet metanol absolut. Nah, ini kita buka dulu penutupnya. Metanol, kita ambil metanol absolutnya. Nah, setelah diambil kita teteskan. Nah, kita teteskan metanol, kita fiksasi darah dengan metanol, kemudian dibiarkan kering selama 2-3 menit. Nah, setelah selesai, biarkan kering selama 2-3 menit di ujung kaca objek. Kita biarkan kering di ujung kaca objek. Kemudian kita masukkan, kita teteskan zat warna white ya. Kemudian kita masukkan white. Nah, sampai menutupi seluruh lapang pandang slide. Nah, setelah diberikan tetesan zat warna white hingga menutupi. Nah, ini dibiarkan selama 10 menit, dibiarkan mengering selama 10 menit. Jadi tadi untuk metanol 2-3 menit, kalau untuk yang white itu 10 menit. Nah, setelah kering biarkan terlebih dahulu. Nah, tahap terakhirnya itu adalah kita teteskan buffer. Kita teteskan. Jadi singkat cerita ini sudah 10 menit. Berarti kita teteskan buffer. Nah, kita teteskan buffer di seluruh lapang pandang slide. Nah, setelah selesai, kemudian dibiarkan selama 20 menit, biarkan mengering di udara. Nah, setelah selesai, setelah dikeringkan, kemudian basuh dengan menggunakan air ya, dengan menggunakan air. Karena di sini keran air tidak ada, jadi saya menggunakan ini saja.
air, lalu kita basuh. Nah, setelah dibasuh, kemudian biarkan mengering di udara dengan cara menyimpan, diposisikan bagian tebal apus itu ada di bawah dan di bagian pipisnya itu ada di atas gitu. Nah, berarti untuk pemeriksaan penunjang ini sudah selesai. Baik dokter, mungkin untuk hasil akhirnya seperti ini. Mohon maaf. Jadi untuk hasil akhirnya itu seperti ini, yaitu ada bagian tebal, ada bagian tipis. Jadi ada bagian kepala, leher yang nantinya tuh siap untuk diperlihatkan di bawah mikroskop gitu untuk melihat sel-sel darah merah, leukosit dan lain sebagainya di bawah mikroskop. Baik, untuk pemeriksaan penunjang hematologi telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf, lupa ya. Nah, setelah selesai, kemudian kita buang seluruh alat yang sudah dipakai, buang ke seperti box. Kemudian pastikan pemeriksa membuka hand gloves dengan teknik skin to skin, gloves to gloves. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah dan pemeriksaan telah selesai. Kita mau selesai. Kok nanti aku itu nak ulah.